Gua Sunyaragi merupakan salah satu benda cagar budaya yang berada di kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Objek cagar budaya ini berada di sisi Jalan Bypass Brigjen Darsono, Cirebon. Konstruksi dan komposisi bangunan situs ini merupakan sebuah taman air. Karena itu Gua Sunyaragi disebut Taman Air Gua Sunyaragi. Pada zaman dahulu kompleks gua tersebut dikelilingi oleh danau yaitu Danau Jati. Lokasi di mana dulu terdapat Danau Jati saat ini sudah mengering. Selain itu di gua tersebut banyak terdapat air terjun buatan sebagai penghias. Dan hiasan taman seperti gajah, patung wanita perawan Sunti, dan patung Garuda. Gua Sunyaragi merupakan salah satu bagian dari Keraton Pakumwati sekarang bernama Keraton Kasepuhan. Kompleks Taman Sari Sunyaragi ini terbagi menjadi dua bagian yaitu pesanggerahan dan bangunan gua. Bagian pesanggerahan dilengkapi dengan serambi, ruang tidur, kamar mandi, kamar rias, ruang ibadah dan dikelilingi oleh taman lengkap dengan kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks aku bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk padu raksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng, gua gelap, yang digunakan untuk bersemadi. Selain itu ada gua pandai kemasan yang khusus digunakan untuk bengkel kerja pembuatan senjata sekaligus tempat penyimpanannya. Perbekalan dan makanan prajurit disimpan di Gua Pawon. Gua pengawal yang berada di bagian bawah untuk tempat berjaga para pengawal. Saat Sultan menerima bawahan untuk bermufakat, digunakan bangsal jinem, akan tetapi kala Sultan beristirahat di Mande Beling. Sedang Gua Padang Ati, hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Walaupun berubah-ubah fungsinya menurut kehendak penguasa pada zamannya. Secara garis besar Taman Sari Sunyaragi adalah taman tempat para pembesar keraton dan prajurit keraton bertapa untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah berdirinya Gua Sunyaragi memiliki dua buah versi. Yang pertama adalah berita lisan tentang sejarah berdirinya Gua Sunyaragi yang disampaikan secara turun-temurun oleh para bangsawan Cirebon atau keturunan keraton. Versi tersebut lebih dikenal dengan sebutan versi Caruk Kanda. Versi yang kedua adalah versi Caruban Nagari yaitu berdasarkan buku Purwaka Caruban Nagari tulisan tangan Pangeran Kararangen atau Pangeran Arya Karbon tahun 1720. Sejarah berdirinya Gua Sunyaragi versi Caruban Nagari adalah yang digunakan sebagai acuan para pemandu wisata Gua Sunyaragi. Menurut versi ini, Gua Sunyaragi didirikan tahun 1703 Masehi oleh Pangeran Kararangen, Cicit Sunan Gunung Jati.
Kompleks Sunyaragi lalu beberapa kali mengalami perombakan dan perbaikan. Menurut Caruban Kanda dan beberapa catatan dari Keraton Kasepuhan, Taman Sari dibangun karena pesanggahan Giri Nur Saptarengga berubah fungsi menjadi tempat pemakaman Raja-Raja Cirebon, yang sekarang dikenal sebagai Astana Gunung Jati. Hal itu dihubungkan dengan perluasan Keraton Pakungwati sekarang Keraton Kasepuhan Cirebon yang terjadi pada tahun 1529 Masehi. Dengan pembangunan tembok keliling keraton, Siti Inggil, dan lain-lain. Sebagai data perbandingan, Siti Inggil dibangun dengan ditandai candra sengkala benteng Tinataan Bata yang menunjuk angka tahun 1529 Masehi. Di Gua Sunyaragi ada sebuah taman candra sengkala yang disebut Taman Bujingin Obahing Bumi, yang menunjuk angka tahun 1529. Di kedua tempat itu juga terdapat persamaan, yakni terdapat gapura, candi bentar, yang sama besar bentuk dan penggarapannya. Pangeran Kararangen hanya membangun kompleks Gua Arga Jumut dan Mande Kemasan saja. Dilihat dari gaya atau corak dan motif-motif ragam rias yang muncul serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, atau Hindu, gaya Cina, atau Tiongkok kuno, gaya Timur Tengah atau Islam dan gaya Eropa. Gaya Indonesia klasik atau Hindu dapat terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo. Misalnya, pada bangunan Bel Kambang, Mande Beling dan Gedung Pesanggerahan. Bentuk gapura dan beberapa buah patung seperti patung gajah dan patung manusia berkepala Garuda yang dililit oleh ular. Seluruh ornamen bangunan yang ada menunjukkan adanya suatu sinkretisme budaya yang kuat yang berasal dari berbagai dunia. Namun, umumnya dipengaruhi oleh gaya arsitektur Indonesia klasik atau Hindu. Gaya Cina terlihat pada ukiran, bunga seperti bentuk bunga persik, bunga matahari dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Cina di bagian luarnya. Keramik-keramik itu sudah lama hilang atau rusak sehingga tidak diketahui coraknya yang pasti. Penempatan keramik pada bangunan Mande Beling serta motif mega mendung seperti pada kompleks bangunan Gua Arga Jumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Cina. Selain itu ada pula kuburan Cina. Kuburan tersebut bukanlah kuburan dari seseorang keturunan Cina melainkan merupakan sejenis monumen yang berfungsi sebagai tempat berdoa para keturunan pengiring-pengiring dan pengawal-pengawal putri Cina yang bernama Ong Tinio, atau Ratu Rara Sumanding yang merupakan istri dari Sunan Gunung Jati. Pemugaran Taman Sari Gua Sunyaragi pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1937 hingga 1938. Pelaksanaannya diserahkan kepada seorang petugas Dinas Kebudayaan Semarang. Namanya, Krisman. Ia hanya memperkuat konstruksi aslinya dengan menambah tiang-tiang atau pilar bata penguat, terutama pada bagian atap lengkung. Namun kadang-kadang ia juga menghilangkan bentuk aslinya, apabila dianggap membahayakan bangunan keseluruhan. Seperti terlihat di Gua Pengawal dan sayap kanan-kiri antara Gedung Jinem dan Mande Beling. Pemugaran terakhir dilakukan Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Sejarah dan Purbakala, Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang memugar Taman Sari secara keseluruhan dari tahun 1976 hingga 1984. Sejak itu tak ada lagi aktivitas pemeliharaan yang serius pada kompleks ini. Bangunan tua ini hingga kini masih ramai dikunjungi orang. Karena letaknya persis di tepi jalan utama. Tempat parkir lumayan luas, taman bagian depan mendapat sentuhan baru untuk istirahat para wisatawan.
Terdapat juga panggung budaya yang digunakan untuk pementasan kesenian Cirebon. Namun keadaan panggung budaya tersebut kini kurang terurus, penuh dengan tanaman liar. Kolam di kompleks Taman Sari pun kurang terurus dan airnya mengering. Demikian cerita tentang Gua Sunyaragi. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Terima kasih.